Oke, kembali lagi bersama saya ya untuk mata kuliah online pendidikan profesional untuk sesi ketujuh. Ya untuk sesi ketujuh ini materinya masih sama dengan minggu lalu atau sesi ke-6 yaitu terkait dengan analisis jaringan. Nah, tetapi di sini membedakan adalah kita akan coba bahas terkait dengan minimal spinning tree, yaitu kalau minggu lalu kita short ya, mencari rute terpendek, tapi kita di sini yang pertemuan ketujuh kita akan selesaikan dengan spinning tree, gitu ya. Nah, persoalannya ya, ini merupakan variasi dari persoalan rute terpendek yang perbedaannya letak pada lintasan yang dicari. Nah, pada rute terpendek kita mencari lintasan atau rute dari sumber ke tujuan yang memberikan total jarak minimum. Sedangkan dalam persoalan spinning tree ini, yang dipasang adalah menggunakan busur-busur yang menghubungkan nodes yang ada pada jaringan, sehingga diperoleh panjang busur total yang minimum. Ya, ini membedakan antara rute pendek dengan spinning tree. Sekali lagi, kalau untuk spinning tree ini ialah membentukkan busur-busur yang menghubungkan node yang ada pada jaringan. Sehingga tujuan akhirnya adalah memperoleh panjang busur total yang minimum. Nah, beberapa contoh praktis dari persoalan ini diantaranya adalah perencanaan jaringan transportasi, ya misal seperti busway, MRT, kemudian trayek angkutan umum, bis, dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan jaringan komunikasi berskala besar, ya misal untuk fiber optik, jaringan internet, fiber optik yang digali di bawah tanah gitu ya. Kemudian perencanaan jaringan distribusi atau pengiriman, ya. Yaitu beberapa contoh praktis yang bisa coba disesuaikan dengan spinning tree. Nah, ini ada contoh. Jika di kawasan taman akan dipasang telepon yang dapat menghubungkan stasiun-stasiun yang ada. Jadi anggaplah di sini contohnya adalah taman-taman terbuka ya, misalnya kalau di Jakarta itu Monas, kemudian kalau di daerah Serpong itu ada hutan kota misalnya, atau kalau di Bogor misalnya itu ada di kawasan situ ya. Nah, maka di sini dia akan menentukan kabel teleponnya harus dipasang pada jalan-jalan tersebut. Nah, agar bisa dipasang pada jalan-jalan tersebut ya itu kan dia membutuhkan kabel. Nah, kabel jaringan teleponnya. Nah, kabel ini sebisa mungkin yang efisien ya, berarti tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu panjang yang digunakan, tetapi dia bisa dipasang pada jalan-jalan baik itu di taman atau di hutan kota, atau di kebun raya dan sebagainya. Nah, ini poin A ya, kita pertama mulai dari node 0 atau stasiun 0. Nah, stasiun terdekat dengan nol adalah stasiun A dengan jarak 2 meter misalnya 2 kilo. Buatlah busur yang menghubungkan antara 0 dengan A. Kemudian stasiun terdekat dari 0 A itu adalah B. Karena B lebih dekat dengan A, maka hubungkanlah B dengan A ya. Tetapi kalau B lebih dekat dari 0, maka dihubungkanlah dengan 0 dengan memberikan busur. Stasiun terdekat dari 0 A atau B adalah C. Karena C lebih dekat pada B, hubungkan C dengan B ya, sama seperti yang biasa saja ya. Kalau emang C itu lebih dekat dengan 0, maka hubungkanlah dengan 0 dengan memberikan busur. Nah, setelah sampai poin F ya, maka kita bisa menggambarkan jaringannya. Ya, seperti ini. 0 A B C E D T tujuan. Nah, jadi kesimpulannya, panjang kabel telepon yang dibutuhkan untuk menghubungkan seluruh stasiun adalah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 1 itu 18 meter. Itu 2 adalah 0 ke A karena jaraknya lebih pendek dibandingkan 0 ke C. Kemudian A ke B
dibandingkan 0 ke B, dan B ke C dibandingkan 0 ke C, ini 1. Kemudian B ke E, ya, dan E ke D, D ke tujuan akhir. Ya. Jadi dengan ada not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, dia bisa memasang kabel, tetapi bisa mencakup seluruh kawasan taman tersebut. Ya. Jadi tidak harus semua jaringan atau jalan itu diberikan kabel telepon. Ya, ini bisa menghemat. Nah, kemudian contoh kedua, terdapat sebuah gedung baru yang akan dibangun di mana rencananya akan terdapat beberapa ruangan dan tiap ruangan membutuhkan satu sumber listrik. Nah, teknik listrik akan menyalurkan listrik dari ruang bagian depan ke seluruh ruangan dengan penggunaan kabel yang efisien. Jarak ya. Jarak antar ruangan dapat digambarkan seperti gambar jaringan di bawah ini. Ya. Oke. Nah, di sini jarak antar ruangan dapat digambarkan seperti jaringan di bawah ini, gitu. Not 1, ya, nomor kedua, 3, ya, 2 ke 6, 6 ke 7, 4, 5. Nah, ini adalah bobotnya atau angka atau jarak, ya, dari antar not. Nah, berdasarkan kasus di atas kita akan coba melihat not yang lebih efisien ya untuk instalasi listrik ya dengan menggunakan kabel yang efisien, ya. Nah, di sini kita lihat, nah, not mana saja yang kita gunakan sebagai acuan atau untuk mengaliri listrik ya dengan menggunakan kabel efisien adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah garis-garis yang berwarna orange ini adalah yang dipilih karena dia memiliki jarak terpendek ya dari atau buzzer terpendek dari not 1 dan ke not berikutnya. Nah, kemudian ada 1, 3, 3 ke 7, 7 ke 6, kemudian 6, 5, 6, 4, kemudian dari 6 ke 8, 6 ke 9. Ya, dengan memasang atau menginstalasi eh, power, ya, power supply atau kabel sesuai dengan not-not yang di buzzer terpendek itu dengan tanda garis warna orange. Nah, maka dia bisa menghemat kabel yang digunakan ya, kabel yang digunakan untuk memberikan atau mensuplai listrik pada setiap ruangan. Nah, kesimpulannya berdasarkan jaringan pada slide yang tadi, maka kebutuhan kabel untuk memberikan listrik pada setiap ruangan adalah sebagai berikut. Not 1, 2, kemudian 1, 3, 3, 7, 6, 7, 5, 6, 4, 5, 6, 8, sampai 8, 9. Panjang kabel yang dibutuhkan adalah 21 meter. Ya, 21 meter ini dari mana? Ini dari not 1 ke 3 itu 2, ke sini. 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 1. Ya, sehingga dapatlah 21 meter. Oke, demikianlah penjelasan terkait dengan analisis jaringan untuk minimal spin tree. Ini sedikit berbeda dengan shortest route ya atau rute terpendek, tapi secara konsepnya itu adalah sama, yaitu untuk meminimasi ya, untuk meminimasi. Bilangnya adalah seperti itu ya, untuk meminimasi apakah itu jarak, apakah itu sebenarnya yang dibutuhkan, waktu ya, dan sebagainya. Oke, demikianlah untuk pertemuan sesi ke-7 ini. Nah, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan kita diskusi via online. Sekali lagi terima kasih, kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.